billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayah dan serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah berkah ini. Yang kedua, salawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman yang beneran yang kita alami sekarang. Yang ketiga, saya berdiri di sini akan membawakan acara pembukaan program Iqdad Lugawi dengan tema mewujudkan santri yang terampil berbahasa Arab sebagai dasar dalam memahami Al-Quran di Madrasah Aliyah Darul Madinah tahun 2001-2022. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga sambutan Ketua Madrasah Ustadz Fikih Heri Kristanto MPD, yang keempat penutup, dan setelah penutup ada rilis. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kalam ilahi yang disampaikan oleh Nabila Dwi Sahadiah, kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Shadaqallahul 'azim. Ini selanjutnya sambutan dari Ketua Madrasah MA Darul Madinah Ustadz Fikih Heri Kristanto MPD. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustazah pengajar mata pelajaran diniyah di MA Darul Madinah Madiun. Kemudian yang terhormat Ketua Yayasan Darul Madinah Madiun, Ustaz Abdullah, yang saat ini sedang melakukan persiapan untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian yang terhormat Bendahara Yayasan Darul Madinah, yaitu Ustaz Abdullah Karta SOSI, yang sekarang sedang hadir di tengah kita, karena mungkin seharusnya jam pertama itu beliau mengajar di kelas 10. Kemudian yang saya banggakan dan saya harapkan anak-anakku yang sangat saya sayangi, yaitu santriwati kelas 10-nya 1, 10-nya 2, dan 10 agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama tak lupa saya mengajak kepada kita semua untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap syukur minimal, yaitu dengan mengucap kalimat tahmid bersama-sama. Mari, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi kita semua pagi ini bisa bertemu di sini dengan sehat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga saya pribadi mengajak kita semua untuk mengucapkan sholawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti dengan menuntut ilmu di Darul Madinah bisa memahami dan melaksanakan petunjuk yang dibawa oleh beliau, sehingga nanti kita di akhirat bisa termasuk ke dalam golongan umatnya, yaitu golongan orang-orang yang beruntung, golongan orang-orang yang diberikan karunia bisa menikmati kebahagiaan tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hari ini tanpa pengumuman sebelumnya, kelas 10-nya diarahkan untuk menuju ke masjid. Masjid ini namanya masjid apa? Coba ada yang tahu? Masjid Aqsa Madinah Kampus 2. Dikirim ke sini tidak lain tidak bukan adalah untuk mengikuti seremonial acara pembukaan Iqdad Lughawi. Nah, itu ada ya, ada tulisannya. Tulisannya yang mana? Yang menyebutkan kalau acara ini adalah pembukaan Iqdad Lughawi. Yang sebelah mana? Paling atas ya? Ya. Nah, yang paling atas itu adalah nama acara. Dan alhamdulillah di sini ternyata semuanya sudah bisa. Nah, sebenarnya apa itu Iqdad Lughawi? Jadi ceritanya itu begini. MA Darul Madinah itu membuka pendaftaran dari alumni Darul Madinah dan dari umum, dari alumni pondok yang lain atau mungkin alumni sekolah umum. Otomatis karena mungkin dulunya dari MTS negeri atau mungkin dari SMP negeri yang tidak berbasis pondok pesantren, nah itu nanti akan terlalu berat ketika dia mengikuti mata pelajaran diniyah di MA Darul Madinah Madiun.
Karena apa? Ya, jadi yang perlu antum ketahui, mulai tahun ini Pondok Pesantren Darul Madinah Madiun itu membuat program mata pelajaran diniyah yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah. Sehingga kalau di MTS antum mendapatkan mata kuliah apa? Mata pelajaran apa? Di MTS biasanya akidah akhlak gitu ya. Terus kemudian fikih, kemudian hadis, dengan buku pelajaran, buku-buku umum, maka ketika antum masuk ke MA Darul Madinah, antum akan mendapatkan mata pelajaran yang setara dengan mata pelajaran itu, tapi bukunya adalah kitab yang isinya berbahasa Arab. Sehingga Darul Madinah Madiun itu memiliki standar tersendiri supaya santriwatinya mudah menguasai atau mengikuti mata pelajaran. Otomatis yang belum mencapai standar harus dinaikkan kemampuannya. Kemampuannya harus dinaikkan supaya menjadi rata-rata sesuai dengan keinginan Darul Madinah. Nah, nanti kalau kemampuannya sudah rata, akan dilaksanakan pembelajaran sehingga pembelajarannya jadi lebih lancar. Jadi tujuan utama dari I'dad Lughawi adalah meningkatkan kemampuan antum dalam berbahasa Arab. Berarti ini kegiatannya bermanfaat atau tidak? Bermanfaat ya? Ya, kegiatannya bermanfaat. Antum ingin tidak lancar berbahasa Arab? Ingin ya? Ya, ingin ya betul ya? Nah, sehingga Ustaz mohon nanti antum ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga memang antum bisa menaikkan kemampuan berbahasa Arab antum. Meskipun sebenarnya mungkin kemampuan berbahasa Arab antum dengan kemampuan berbahasa Arab Ustaz mungkin lebih bagus antum, karena memang Ustaz basicnya bukan dari pondok pesantren. Jadi Ustaz ini SD-nya dari SD negeri, SMP-nya SMP negeri, SMA-nya SMA negeri, kuliahnya di Universitas Katolik, kuliah S2-nya di Universitas negeri. Jadi sama sekali tidak pernah mengenyam yang namanya pondok pesantren. Sehingga kemampuan dalam berbahasa Arab ada kemungkinan lebih rendah daripada Anda. Seperti itu. Itu Ustaz juga. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi utamanya dari I'dad Lughawi adalah itu meningkatkan kemampuan antum supaya nanti menjadi standar seperti yang dimaui oleh Darul Madinah. Dan kemudian untuk teknis pelaksanaannya, jadi hari ini nanti setelah sambutan ini nanti antum akan diberikan pretest. Apa itu pretest? Ya tes ujian atau ulangan yang terdiri dari 30 soal. Nah, nanti setelah Anda diberikan pretest itu nanti tujuannya adalah untuk diagnosa. Di pretest itu tujuannya untuk diagnosa, mendiagnosa kemampuan antum itu setingkat apa, gitu. Nah, kalau kami sudah tahu informasi kemampuan antum nanti jadi setingkat apa, antum nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok. Akan dibagi menjadi 2 kelompok besar. Total di sini semuanya berapa? 51 ya? Benar, 51 ya? Nah, insya Allah masih 51.
akan dibagi menjadi 2 kelompok besar, dan nanti 2 kelompok ini akan diajar oleh pengajar yang berbeda dengan topik ajaran yang sama, oleh pengajar yang berbeda. Nah, 2 kelompok ini nanti salah satunya unggul, salah satunya tidak, bukan seperti itu maksudnya. Nah, jadi pembagian dari 2 kelompok ini supaya nanti pembelajarannya lebih efisien dan lebih efektif, sehingga semuanya bisa memiliki tingkat kemampuan yang sama. Dan seperti yang sudah antum ikuti kemarin, habis dulu sudah mengikuti ya, idat apa? Tahfiz, idat tahfiz itu pelaksanaannya setelah zuhur, mulai tanggal 26 Juli sampai nanti di akhir Oktober. Jadi idat tahfiz itu 3 bulan, 3 bulan. Sama dengan idat lughawi, idat tahfiz juga tujuannya adalah supaya nanti antum bisa mengikuti pembelajaran tahfiz dengan lebih lancar. Maka Ustaz mohon untuk pembelajaran tahfiz itu juga, yang idat tahfiz juga diikuti dengan sungguh-sungguh. Begitu. Nah, kembali lagi ke idat lughawi. Tadi sudah Ustaz jelaskan, jadi setelah ini nanti akan ada pretest sebanyak 30 soal. Untuk pretest nanti insya Allah akan dilaksanakan di sekolah. Akan dilaksanakan di sekolah. Sehingga nanti setelah ini, setelah acara ini ditutup, nanti akan kembali ke sekolah untuk mengikuti pretest. Nah, hasil pretest itu akan diumumkan insya Allah pada hari Kamis hasilnya, sehingga nanti kelompoknya akan sudah jelas ketika hari Kamis. Jadi kami butuh waktu 1 hari untuk memeriksa pekerjaan itu 30 soal. Terus idat lughawi ini nanti berapa bulan? Kira-kira ada yang sudah tahu informasinya? Sudah. Idat lughawi ini nanti akan dilaksanakan selama 2 bulan dan akan dimulai di awal Agustus. Mulai tanggal 2 Agustus nanti akan dimulai idat lughawi sampai nanti bulan September. Agustus September idat lughawi, kemudian nanti 26 Juli sampai Oktober itu idat tahfiz. Pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya adalah pagi hari jam 7.30 sampai dengan jam, nah kalau 7.30 terus durasi waktunya 1,5 jam, kira-kira sampai jam berapa terakhir? Jam berapa? Jam 9. Alhamdulillah matematikanya sudah pintar semua ya. Nah, sekarang saat ini basicnya dari matematika. 7.30 sampai jam 9 itu mulai tanggal 2 Agustus. Nah, sehingga nanti mulai tanggal 2 Agustus itu paginya untuk idat lughawi sampai jam 9. Kemudian setelah itu masuk pembelajaran biasa di FA. Habis dulu, setelah itu antum mengikuti idat tahfiz. Jadi ada 3 kegiatan yang berbeda selama 2 sampai 3 bulan. Siap tidak kira-kira? Gimana? Siap tidak? Jawab siap ya? Ya. Nah, ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Darul Madinah supaya santrinya bisa naik kelas, supaya kemampuannya bisa meningkat. Sehingga nanti jika dibandingkan dengan sekolah yang ada di luar, sekolah yang ada di luar jadi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Darul Madinah. Mau dibandingkan bahasa Arabnya, lebih jago kita. Mau dibandingkan tahfiznya, masih jago kita. Mau dibandingkan pembelajaran biasa, ya masih jago kita. Nah,
seperti itu. Nah, jadi tujuannya utamanya adalah itu supaya antum semuanya bisa menjadi lulusan yang super. Intinya begitu, lulusan yang super. Tapi lulusan yang super itu bisa tercapai jika ada kerjasama antara kami sebagai pengelola MA, pondok pesantren maupun ketapizan di Darul Madinah dengan antum sendiri. Jadi harus ada motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri, self motivation. Nah, jadi antum harus punya self motivation. Makanya kemarin pada saat Matsama itu temanya adalah, masih ingat tema Matsama? Menjadi santriwati MA Darul Madinah yang tangguh dan adaptif. Tangguh dan adaptif, sehingga Anda harus tangguh. Selain itu, setelah tangguh, Anda harus adaptif, cepat mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian tema Iqdad Lughawi yang diusung oleh panitia pada tahun ini itu adalah mewujudkan santri yang terampil berbahasa Arab. Jadi mewujudkan santri yang terampil berbahasa Arab. Indikator terampil berbahasa Arab itu bagaimana? Apakah hanya mengucapkan syukran dan ahmad? Afan kepanasan? Ya, kalau afan kan panas biasanya. Awan itu ya, siang. Apakah seperti itu? Tidak ya. Terampil berbahasa Arab itu indikatornya adalah pertama, bisa menulis Arab dengan baik, writing kalau di bahasa Inggris. Yang kedua, bisa membaca literatur bahasa Arab dengan baik, kalau di bahasa Inggris namanya reading, writing, reading. Yang ketiga adalah bisa berbahasa Arab dengan aktif. Kalau di bahasa Inggris conversation, writing yang bisa, reading yang bisa, conversation yang bisa. Lalu satu lagi, dia harus bisa mendengar percakapan bahasa Arab dan memahami artinya. Itu apa namanya kalau di bahasa Inggris? Pada nanti listening. Nah, jadi antum harus bisa listening juga. Nah, itu indikator terampil berbahasa Arab. Maka nanti setelah acara ini antum coba, antum bisa membaca literatur bahasa Arab atau tidak? Antum bisa menulis tulisan dengan berbahasa Arab atau tidak? Antum bisa mendengar percakapan berbahasa Arab dengan baik atau tidak? Antum bisa berbicara bahasa Arab dengan baik atau tidak? Kalau ternyata tidak, berarti antum tidak ada penting sekali ya, kepala ya. Tidak ada peningkatan ya. Nanti bisa antum lihat antum ada peningkatan atau tidak. Kalau ada peningkatan, alhamdulillah, barakallah, itu yang kami harapkan. Ada peningkatan seperti itu, gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan di acara pembukaan. Harapan Ustadz itu semua di sini bisa bekerja sama, menuntut ilmu dengan setulus hati, sungguh-sungguh dalam menjalani semua kegiatan yang ada di MA Darul Madinah Madiun, supaya antum nanti bisa mendapatkan manfaat, sehingga antum lulus dari MA Darul Madinah Madiun memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada kemampuan santri-santri yang ada di pondok-pondok maupun MA yang lain. Kira-kira seperti itu yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan murni
itu kesalahan Ustaz pribadi. Kalau ada kelebihan semata-mata itu hanya karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup sambutan Ustaz ya. Mari kita tutup sambutan Ustaz ini dengan kalimat takmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Ustaz telah memberikan sambutan pembukaan Iddah Nabawi pada pagi hari ini. Dan acara selanjutnya penutup. Mari kita tutup pembukaan Iddah Nabawi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.